Ini satu lagi nih, kesalahan kita kenapa kita nggak bisa lebih. Kita hanya sebatas memikirkan kebutuhan istri. Aku yang penting uang belanja istri udah aman bang. Uang sekolah anak, kebutuhan rumah, kebutuhan usaha sudah aman bang. Udah cukup. Tapi nggak ada kita niat untuk aku kepingin punya duit yang banyak. Aku ingin nabung uangku jadi banyak. Nggak ada kita kepikiran ke situ. Rata-rata kita yang penting istriku tentang urusan dapur udah cukup. Urusan belanja rumah tangga udah cukup. Urusan sekolah anak udah cukup. Udah sebatas itu aja kita. Nah itulah makanya nggak bisa nambah. Ya, jadi jangan hanya mencukupkan istri, tapi kita juga harus bisa nabung pelan-pelan. Ya, oke lah bang, ini untuk istri udah aman, untuk rumah tangga udah aman, aku juga nabung sedikit-sedikit. Nah, gitu. Karena kalau kita hanya sebatas mindset kita, yang penting kehidupan udah cukup lah. Nah, itu nggak bisa nambah. Ya, makanya kebanyakan kita terlena di zona tenang nyaman itu. Ada cukup istri udah aman. Padahal kita harus bisa meningkatkan lagi tuh energinya. Ya, makasih Bang Andi, pencerahannya masuk lagi nih Bang. Makasih. Ya, siap dipraktekkan. Oh alah bang, ternyata saya itu terjebak di zona nyaman, tenang, iya karena cukup. Insya Allah bang, saya taikan lagi mindsetnya sekarang. Udah mulai saya pikirkan benar-benar mindsetnya saya taikan lagi. Iya bener bang, ini terjebak di zona nyaman, di zona tenang, di zona cukup. Insya Allah saya tingkatkan lagi bang. Ini dayanya kencang nih, pelurunya kemana-mana ini. Satu lagi, ini pesan khusus untuk Bu Ayati. Bu Ayati, tulang punggung keluarga. Bu Ayati yang menghidupi keluarganya. Tolong nomor satukan diri sendiri. Jadi jangan kita berkorban demi keluarga untuk kita nggak punya. Jadi gimana tuh bang? Ya kalau kita punya gaji, kita kerja di luar, punya gaji, ya sebagian ditabung juga. Sehingga ketika kita pulang kita ada modal. Jangan capek banting tulang di perantauan setengah mati, tapi begitu pulang apa duit habis untuk keluarga semua. Ya, banyak itu para TKI, TKW kerja semua dikirim ke keluarga. Akhirnya keenakan keluarga. Dia pulang nggak punya apa-apa. Nah, jadi boleh kita bantu keluarga, tapi tetap nomor satukan diri sendiri. Utamakan diri sendiri. Jangan sampai kita berkorban untuk kita aja nggak punya. Ya, jangan sampai kita menjadi tulang punggung, kita sendiri nggak nikmat. Jadi, ayo pikirkan juga diri kita, nabung juga. Pokoknya pulang, aku punya duit. Aku pulang dari perantauan habis kontrak nanti untuk keluarga aman, untuk diriku aman. Jadi harus dipisah itu. Ya, hati-hati. Jangan sampai sia-sia kerjanya. Memang halus itu. Kalau di zona tenang, zona cukup ini memang halus sekali, tapi nggak ada peningkatan. Mahal ya, ilmu ini ilmu mahal ini. Ya, coba bertahun-tahun nggak ada peningkatan ya kan. Duit ada berputar-putar situ-situ aja ya, nambah nggak ya kan? Karena apa? Udah merasa cukup. Nggak mungkin dikasih lagi sama Allah. Nah, ya ayolah belajar meningkatkan lagi. Setahun sih bang baru muter-muter. Kalau yang pesat di tahun 2020 sampai 2023
2023 tuh, 2024 pesat tuh. 2024 cuma muter-muter karena udah merasa cukup. Emang tahun 2020 ke bawah memang lagi terpuruk gitu. Makanya waktu itu mindsetnya saya taikin. Salahnya kenapa pemikiran saya nggak dikembangin lagi? Yaitu gara-garanya rasa tenang, rasa cukup gitu. Cuma pemikirannya, mindsetnya berkelimpahan, berkelimpahan. Ternyata berkelimpahan juga harus didampingi dengan jangan merasa cukup. Iya, makasih ya Bang, pencerahannya Bang. Itu, ayo tingkatkan lagi. Kalau mau memperpanjang memperpanjang sewa ruko aja masih jantungan, berarti belum berlimpah lah. Iya kan? Orang kalau udah berlimpah nih, aman ini 5 tahun ke depan uang ruko udah aman. Nah itu baru berlimpah ini. Mau tanggal 1 bang sewa sewa ruko nih, mau bayar sewa ruko ini masih jantungan, belum berlimpah itu. Ayo tingkatkan lagi. Bang ini. Iya, 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 iya. Bener, bener Bang. Aduh, siap Bang. Udah ada sih Bang cadangannya. Cuman ya itu lumayan agak nyesek juga ngeluarin duitnya itu aja Bang. Gimana tuh buat ngebuang rasa nyeseknya uang itu Bang. Kasih sama orang sekian gitu. Itu agak-agak itu juga lumayan juga nominalnya soalnya Bang. Nah, untuk ngebuang rasa rasa gimana, rasa sayang duit itu gimana gitu, Bang, untuk kita buang, "Aduh sayang sekian nih saya bayar buat sewa ruko," gitu, Bang. Itu kadang-kadang sih, tapi kalau dulu Abang juga pernah kan ngajarin, harus senang ngeluarin duit itu, kan gitu. Harus sambil senang, ya dengan bahagia intinya, harus bahagia itu ngeluarin duit, gitu. Itu sering sering saya praktekkan gitu. Mudah-mudahan dari sini lebih tambah lagi nih wawasannya. Ya Bang, makasih ya Bang. Iya nih Bang, bener Bang. Saya hanya mikirin, oh untuk ibu cukup, untuk anakku cowok cukup, untuk anakku cewek cukup. Oh ya sudahlah, yang penting mereka udah cukup sudah. Ternyata begitu ternyata. Terima kasih Bang, terima kasih. Kalem-kalemnya, solusinya. Oh alah, Bu Ayati kena juga ini ya. Jadi duit itu kan ibarat peluru. Kalau kita peluru tinggal satu kan takut juga kita mau nembak kan. Kalau nggak kena gimana ini? Nggak ada lagi cadangan. Jadi makanya harus banyak cadangan. Pak Dadi kan kenapa masih jantungan? Ya uangnya hanya cukup untuk 1 tahun. Coba kita udah standby 5 tahun. Jadi mengeluarkan 1 tahun itu berapa tadi? 30 juta. Kita nggak nyesek karena kita masih banyak peluru yang lain. Nah, kenapa setiap mau bayar ini bayar itu, aduh sayang duitnya. Kita kayak berat gitu. Karena ya tinggal segitu duit kita. Iya kan? Coba pelurunya masih banyak. Cuma 1 peluru yang aku keluarin nih, masih banyak peluru yang lain kan, aman, tenang. Makanya tujuan kita meningkatkan energi kita, keberlimpahan kita, agar ketika kita bayar ini bayar itu tuh aman, nggak ada rasa takut lagi. Ya, memang di awal kita latihnya dengan harus happy, alhamdulillah ya Allah duitnya masih cukup, bayar ini bayar itu harus senang karena duitnya masih cukup. Tapi kan lebih indah kalau kita pelurunya banyak. Aku udah bayar ini bayar itu, oh duitku masih banyak, tabunganku masih banyak, kan rasa tenangnya lebih meningkat. Makanya kita tujuan menabung, mengumpulkan duit yang banyak itu bukan berarti karena kita gila dunia, enggak, biar tenang hati kita. Ya, mau nolong orang tenang, mau bantu orang kita nggak merasa kurang,
Ke situ arahnya, ya.